Saya ingin ke Prof. Musni menjawab pertanyaan menggantung tadi. Kalau kita lihat memang fokusnya adalah infrastruktur untuk mengkonekkan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Prof melihat sudah ada efeknya kah? Ya, pertama saya ingin menyampaikan pernyataan seorang teman aktivis 7778. Kemarin kami bertemu dengan Pak Mahfud MD. Kami banyak berdialog dengan beliau. Dia mengatakan pemerintahan Jokowi ini selama Indonesia merdeka inilah yang paling kuat. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Pertama, itu gabungan antara Islamis dengan nasionalis itu memimpin negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas mutlak di DPR gitu dari partai-partai politik mendukung beliau, mendukung kepemimpinan Jokowi. Kemudian tentara, TNI, Polri, Ormas besar dan para relawan itu juga mendukung beliau. Tapi pertanyaan saya, mengapa pada 100 hari kepemimpinan beliau ini boleh dikata ya nggak ada sesuatu yang memberi harapan kepada rakyat? Menurut saya ini banyak ditentukan oleh para menteri. 100 hari pemerintahan Jokowi penuh dengan kegaduhan. Tiap hari bicara yang nggak ada kaitannya untuk merubah nasib rakyat itu sendiri. Akhirnya gaduh-gaduh, hasilnya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Karena itu saya bicara sama Pak Mahfud MD, wujudkanlah yang namanya politik damai, politik yang mencerahkan, politik yang memberi harapan pada rakyat. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kedua, yang berkaitan dengan yang disampaikan tadi, memang kita apresiasi Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur yang ada itu. Tapi seorang teman bilang pada saya, kalau di Shanghai katanya itu, Cina membangun infrastruktur itu untuk truk-truk yang masuk di situ. Tapi di Indonesia sedan-sedan katanya yang situ. Jadi nggak ada dampak ekonomi yang dihasilkan itu sendiri. Ini kata teman, saya sendiri belum pernah pergi ke Cina. Jadi yang menjadi pertanyaan itu, pembangunan infrastruktur yang hebat itu, yang bagus itu, kita apresiasi. Tetapi sampai sekarang ini dampaknya kepada rakyat itu belum terasa. Bahkan di dalam berbagai kesempatan itu diberitakan. Pembangunan tol itu justru mematikan ekonomi rakyat yang ada di pinggir-pinggir itu sendiri. Karena semua orang jalan tol dan ekonomi rakyat itu bubar. Nah, sebenarnya ini bisa dipecahkan oleh para menteri itu. Kalau menteri itu melihat visi dan misi Jokowi itu. Saya sudah membaca berkali-kali visi dan misi Pak Jokowi itu hebat sekali. Ada ekonomi rakyat, ada masalah pemerataan, ada masalah keadilan, ada ekonomi daerah. Tapi menterinya itu nggak menjalankannya. Tidak pernah saya mendengar menteri itu bicara tentang visi dan misi. Padahal Pak Jokowi sudah mengatakan, menteri tidak punya visi. Yang ada adalah visi presiden. Jadi yang nggak benar itu bukan Jokowi. Menterinya itu yang harus diganti, Pak. Menteri-menterinya dianggap nggak benar gitu menurut ya, nggak benar, Pak. Nggak ada hasil untuk rakyat, Pak. Pembangunan infrastruktur juga ternyata tidak menyentuh rakyat kecil yang pakai mobil-mobil sedan. Ekonomi rakyat yang di jalan-jalan sebelumnya itu mati karena semua pada pakai jalan tol. Ya, pertama kan kita tidak boleh melihat secara parsial. Kita harus melihat secara komprehensif. Tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu tidak boleh mencapai titik namanya MTI tadi. Saya ingin potong sedikit. Nah, kalau saya ingin potong. Ya, Prof. Jadi kalau dari sisi politik kita harus memberi apresiasi bahwa itu mungkin barangkali 8 nilainya. Begitu juga keamanan. Tidak terjadi apa-apa pada akhir tahun kemarin, semuanya damai, Pak. Tetapi yang jeblok itu dan rapornya merah itu adalah ekonomi, Pak. Nggak ada manfaatnya bagi rakyat. Nah, ini masalah yang harus diselesaikan. Oke, silakan, Mas ya. Bani. Pertama, tentu waktu 100 hari ini, Pak Jokowi itu menerapkan, membuat samanya fondasi dan master plan yang tertuang dalam rencana jangka menengah. Yang itu merupakan roadmap yang terbarukan untuk Indonesia. Nah, untuk menuju itu, maka dilakukan langkah-langkah breakthrough termasuk di dalamnya mengcascading visi misi. Bagaimana mengcascading visi misi? Di antaranya adalah mengakselerasi reformasi birokrasi, reformasi di berbagai bidang yang termasuk perundang-undangan. Makanya salah satu perundang-undangan terakhir yang cukup heboh Omnibus Law. Termasuk namanya langkah Omnibus Law. Omnibus Law ini tolong dipahami. Pertentangan dari masyarakat. Omnibus Law ini, Mbak, tolong dipahami sebagai niat baik pemerintah, niat baiknya Pak Jokowi untuk melakukan breakthrough di antara segala macam regulasi-regulasi yang dipandang overlap, yang dipandang tidak sinkron, hyper regulation antara pusat dengan daerah. Ini menyebabkan daya saing Indonesia lemah. Daya saing Indonesia menurut
Government Competitiveness Index itu berada di angka 50. Malaysia sudah 20. Thailand sudah di angka 40. Jadi ini kita lemah. Kalau kita nothing to do dengan tidak mau melakukan breakthrough dan terobosan yang out of the box, bukan off the box lagi. There is no box. Pak Jokowi, there is no box. Jadi kalau no box, ya kita punya keberanian untuk merubah sistem itu, meninggalkan zona nyaman untuk menjawab semua tantangan. Nah, tadi yang disampaikan tadi bahwa ini karena menteri-menteri tidak bisa mengkasket, tidak bisa mengejawantakan visi misi presiden. Sebetulnya tidak, Prof. Menteri sudah diberikan komitmen oleh Pak Jokowi, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Pak. Nah, yang kedua, setiap hari dari menteri sampai unit kerja presiden termasuk KSP, kita bekerja untuk mengcascading dan membreakdown dengan detail, Mbak. Karena Pak Jokowi orang yang detail. Nah, sebagai fungsi KSP yang baru sebagai delivery unit, Pak, berdasarkan Perpres tahun 82 2019, fungsi KSP untuk sebagai delivery unit, kita memonitor, mengintegrasikan dan mengakselerasi segala macam bentuk-bentuk proyek yang dianggap mengalami kelambatan di lapangan. Nah, kalau dianggap menteri-menteri tidak sejalan dengan visi misi presiden, itu sebetulnya jauh, Prof, dari fakta yang sebenarnya. Jadi gini, Pak, karena itu tentu bentar. Kita dengar dulu. Saya melihat ini, kan kita tiap hari memonitor di media sosial. Nggak ada menteri yang bicara tentang visi misi loh. Nggak ada yang. Bagaimana rakyat mempercayai bahwa visi misi Pak Jokowi itu dijalankan? Kan sebenarnya menteri itu kan adalah politisi, juga adalah menjalankan pemerintahan. Dia harus membicarakan, kami telah berusaha menjalankan visi misi 1, 2, 3. Dan tidak pernah ada pembicaraan. Prof. Kalau ada yang di tempat Bapak Baik, Prof. dilaksanakan, saya kira kita beri apresiasi. Oke, Tapi silakan, faktanya Prof. nggak ada itu, Pak. Visi misi tidak untuk dibicarakan setiap hari, tapi untuk dikasket dalam sebuah program konkret di lapangan. Ada 5 visi misi presiden yang terwarnai dalam program keseharian para menteri dan unit kerjanya. 5 visi presiden, Pak. Sustainabilitas infrastruktur, reformasi birokrasi, kemudian juga peningkatan investasi dan daya saing untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Yang keempat, penciptaan SDM yang unggul dengan menciptakan talent profesional baru, sampai dengan pengontrolan APBN dan memastikan APBN on the track, tepat sasaran, tepat guna, dan tidak bias. Nah, 5 visi misi presiden ini digajawantahkan dalam program-program oleh kementerian. Makanya kementerian langsung, contohnya reformasi birokrasi, langsung Kemendagri, Menpan RB langsung membuat namanya penyederhanaan eselon. Dan proven di beberapa kementerian penyederhanaan eselon. Penyederhanaan eselon, pejabat-pejabat eselon 1 ini bukan dalam koridor hanya bicara cost efisiensi, tapi bicara dalam koridor memangkas birokrasi. Oke. Nah, karena birokrasi ini yang sering menjadi masalah dalam koridor daya saing. Nah, makanya ini di-shortcut, Pak. Di-shortcut, ada menteri, ada wamen, diharapkan masalah itu solve di situ. Bisa dieksekusi. Karena kelemahan kita, Pak. Dari tahun ke tahun kelemahan kita. Kita jago membuat perencanaan yang hebat, tapi gagal menjadi eksekutor yang baik. Nah, sekarang berubah zamannya. Kita menjadi eksekutor yang baik. Maka Pak Jokowi bilang kepada menteri-menteri, pastikan semua program tidak hanya send, tapi delivered. Berarti apa? Outcome oriented. Kalau outcome oriented, berarti Pak Jokowi hanya tahu bagaimana result untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, kemajuan bagi bangsa dan negara, dan tercapainya visi Indonesia maju. Oke, artinya yang penting adalah resultnya, outcome-nya seperti apa begitu ya. Gimana Bang Nasir? Ada kok, kita ada kok 5-5-nya begitu. Tadi panca kerja itu, ya, itu panca kerja ya, Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, soal transformasi ekonomi, kemudian penyederhanaan regulasi, birokrasi, ya, kemudian pembangunan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Tapi kalau kita disinggung tadi sama Prof, ya, Prof Musni, soal pembangunan infrastruktur, ya, ada gagasan kereta api cepat Jakarta-Bandung, ya, tapi kemudian di satu sisi ada tol Cipularang, kemudian ada pesawat terbang, sehingga tidak berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Belum lagi misalnya tol laut yang sampai hari ini, ya, dan itu kan gagasan sebelumnya, dan seharusnya kan juga harus memberikan istilahnya titik terang di periode kedua soal tol laut ini seperti apa. Ada misalnya kapal dari sini pergi ke daerah mana, ke daerah timur, pulang kosong kapalnya. Ya, jadi sebenarnya seperti apa
ya pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi apa? Pertumbuhan menumpuk di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi. Inilah yang disebut dengan banyaknya kemiskinan. Dan harus kita akui bahwa yang menikmati pembangunan siapa? Yang menikmati pembangunan itu siapa? Ya, justru konglomerat besar. Ya, saya tidak menyalahkan mereka. Barangkali mereka punya akses, ya, punya akses terhadap kekuasaan, punya akses terhadap pendanaan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana nasib orang banyak? Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, karenanya tadi kalau misalnya Prof. Musni katakan visi dan misi, memang visi dan misi tidak harus disampaikan setiap hari, tapi paling tidak para menteri itu ya harus menyinggung soal itu, bahwa ini ada visi besar dari seorang presiden. Ya, terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia. Memangnya tidak tercermin selama 100 hari belakangan ini ada yang sedikit disinggung-singgung soal ini loh maunya presiden? Ya itu yang saya katakan bahwa memang ini karena apa? Karena memang harus kita akui juga ketika rekrutmen para menteri itu kan presiden banyak juga tolak tarik dengan para partai politik pendukung dan lain sebagainya, sehingga barangkali presiden tidak sempat menyeleksi secara baik ya para pembantunya yang akan menduduki pos-pos kementerian tersebut. Nah, ini problem. Nah, karenanya menurut saya 100 Jadi hari problemnya di menteri. 100 hari itu harus dievaluasi. Harus dievaluasi cocok nggak misalnya menteri ini di pos kementerian itu. Kalau tidak cocok maka presiden harus mengatakan, atau kalau memang ada yang kurang presiden harus menyampaikan bahwa dia harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Oke, kita ingin ke Bang Teddy. Politisi-politisi jadi menteri mungkin ini juga tanggung jawab ataupun juga bagi-bagi tadi nggak bisa tersortir dengan semuanya. Presiden juga mungkin nggak tahu gimana track recordnya segala macam, silakan. Nggak, kalau kita mau bicara 100 hari kerja kan Pak Jokowi tidak bicara 100 hari kerja. Tapi kita tangkap di sini semuanya selalu bicara Pak Jokowi tidak bisa A, Pak Jokowi gagal dan segala macam. Tapi ketika ditanya apa gagalnya, coba kayak contoh tadi, dia katakan tidak memberikan harapan penuh terhadap rakyat, hanya dengan membuat kegaduhan. Nah, kalau bicara kegaduhan, itu kubunya Prof itu tukang bikin gaduh kan. Jadi bagian dari kegaduhan itu adalah kelompok sebelah. Coba kalau diem, nggak akan ada kegaduhan. Nah, kedua, dibilang ekonomi jeblok. Saya tanya di mana jebloknya? Kita pakai data dah sekarang. Saya baru baca di Bank Dunia itu ada 115 juta itu keluar dari garis kemiskinan. Ya. Itu berdasarkan data. Kalau kita mau bicara berdasarkan katanya, mari kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Jangan jauh-jauh, kita lihat di lingkungan kita. Ada nggak perubahan dari tetangga-tetangga kita? Banyak, saya di jalan, Mbak. Kalau Prof mungkin melihatnya cuma dari atas, cuma baca berita, kita tuh di bawah. Kita lihat ada perkembangan yang tadinya nggak punya motor jadi punya motor, yang tadinya nggak punya mobil jadi punya mobil. Ada juga yang stuck, ada yang memang dari zaman Soeharto emang sudah miskin, tapi nyalain Jokowi gitu. Nah, kalau soal berbicara soal tampaknya menteri-menterinya yang disalahin bagaimana? Kita bicara sekarang ini adalah apa yang kalian tuduh terhadap Pak Jokowi? Apa kegagalan Pak Jokowi? Mari kita debat di sini. Buktikan kegagalannya di mana. Oke, nanti kita jawab ya. Apa sebetulnya kegagalan Pak Jokowi? Pertanyaan dari Bang Teddy. Kita nanti akan dengar suara dari Bang Nasir dan juga dari Prof. Musni. Tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.